Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nestia Stuti Gunawan, nomor induk mahasiswa 2070424 semester 3. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia sebagai tugas ujian akhir dengan judul Jika Aku Jadi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Harapan dan Tantangan Kesehatan Masyarakat Masa Depan. Yang pertama, pendahuluan. Kesehatan masyarakat didefinisikan sebagai ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kualitas hidup dengan melakukan upaya-upaya terorganisasi dan memberi pilihan informasi kepada masyarakat, organisasi, komunitas, dan individu. Mengingat pentingnya suatu kesehatan bagi masyarakat, maka kesehatan masyarakat diangkat menjadi jurusan dalam universitas, selain daripada universitas kedokteran ataupun kesehatan. Sebagaimana penjelasan di atas, kesehatan masyarakat adalah seni pencegahan masyarakat, maka upaya-upaya dalam pencegahan ini dilakukan dengan berbagai cara. Dimulai dari promosi tentang pentingnya kesehatan, menerangkan tentang pentingnya menjaga lingkungan, melestarikan alam agar meminimalisir terjadinya penyakit pada masyarakat. Puncak dari promosi kesehatan ini adalah bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat bagaimana pentingnya untuk menjaga kesehatan dengan penerapan pola 4 sehat 5 sempurna. Dalam dunia pendidikan, program studi kesehatan masyarakat merupakan program studi yang juga menghasilkan tenaga kesehatan. Selain itu, dalam program studi ilmu kesehatan masyarakat mempelajari ilmu tentang peningkatan taraf hidup dan kesehatan masyarakat dengan melakukan pengorganisasian di masyarakat. Dalam kesehatan masyarakat juga akan dibekali dengan basic skill yang disebut miracle, yaitu manager, inovator, researcher, apprentice, komunitarian, leader, and educator. Selain mempelajari ilmu medis, program studi ini juga mempelajari tentang ilmu sosial. Salah satu contohnya adalah menghitung besarnya distribusi penyakit di suatu wilayah. Gelar dari program studi kesehatan masyarakat adalah SKM, di mana lulusan kesehatan masyarakat dapat berkarir sebagai ahli kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, serta sebagai penyuluh kesehatan, peneliti, dan pengajar di bidang kesehatan masyarakat. Prospek kerja bagi lulusan jurusan kesehatan masyarakat tidak hanya di puskesmas, berbagai industri dan organisasi swasta juga membutuhkan ahli kesehatan. Misalnya, dalam bidang quality, health, safety, and environment, di perusahaan minyak dan gas, manufaktur, dan lain-lain. Jenjang karirnya pun cukup bervariasi, gaji yang ditawarkan juga sangat menjanjikan. Namun, besarnya gajinya tetap mempertimbangkan area tempat bekerja, posisi pekerjaan, serta kemampuan dan pengalaman yang dimiliki seorang sarjana kesehatan masyarakat. Berikut beberapa pilihan karir yang bisa digeluti dalam kesehatan masyarakat. Yang pertama yaitu bagian pengendalian mutu produk dan kesehatan. Yang kedua, ahli diet. Yang ketiga, dosen. Yang keempat, pekerja sosial atau social worker. Yang kelima, ahli gizi. Yang keenam, penyuluh kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu isi. Kesehatan masyarakat merupakan tenaga kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. Hal ini didasarkan atas kewajiban utama tenaga kesehatan masyarakat bersama dengan tenaga kesehatan lainnya adalah untuk mengupayakan masyarakat agar hidup sehat dan sejahtera, baik dari segi fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Sarjana kesehatan masyarakat atau sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat harus mampu menjadi motor penggerak atau penggerak utama atau bahkan sebagai agen pembangunan kesehatan masyarakat.
Peran tenaga kesehatan masyarakat dalam program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Menkes berfokus pada 3 pilar program Indonesia Sehat, yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. Paradigma sehat sebagai sudut pandang upaya kesehatan lebih mengutamakan promotif, preventif yang dikuatkan pelaksanaannya dengan Inpres nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas. Gerakan masyarakat hidup sehat dalam konsep paradigma sehat sesungguhnya adalah menempatkan kewajiban masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Di sisi pelayanan kesehatan sebagai pilar kedua, bertumpu mulai dari upaya kesehatan berbasis masyarakat atau UKBM, pelayanan kesehatan primer berbasis puskesmas, Yankes sekunder, dinas kabupaten dan rumah sakit daerah kelas D dan C, dan Yankes tersier, Dinkes provinsi dan rumah sakit kelas B dan A. Sementara itu, pilar ketiga yaitu JKN yang sudah berjalan secara nasional sejak tahun 2014 saat ini sudah mengcover lebih dari 180 juta penduduk, 92,4 juta diantaranya ditanggung pemerintah melalui program penerima bantuan atau PBI. Saat ini sudah 22,776 fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kepada peserta JKN, baik pelayanan primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya adalah harapan masa depan. Harapan masa depan, jika telah berhasil mendapatkan gelar SKM, saya ingin bekerja di puskesmas untuk memantau kesehatan masyarakat, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan ingin memberikan edukasi tentang bagaimana cara berperilaku hidup sehat atau PHBS, promosi tentang higiene, sanitasi lingkungan, edukasi pencegahan terjadinya penyakit baik menular maupun tidak menular yang dilakukan secara berkelanjutan, sehingga kesadaran tumbuh dari dalam diri masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tantangan kesehatan masyarakat masa depan. Tantangan kesehatan masyarakat masa depan yakni usaha untuk mengubah persepsi atau pemahaman tentang kesehatan kepada masyarakat yang masih minim akan pengetahuan tentang kesehatan, beradaptasi dengan masyarakat lokal, menggerakkan masyarakat lokal, memberdayakan sumber daya lokal. Yang terakhir yaitu adalah simpulan. Kesehatan masyarakat didefinisikan sebagai ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kualitas hidup dengan melakukan upaya-upaya terorganisasi dan memberi pilihan informasi kepada masyarakat, organisasi, komunitas, dan individu. Mengingat pentingnya suatu kesehatan bagi masyarakat, maka kesehatan masyarakat diangkat menjadi jurusan dalam universitas selain daripada universitas kedokteran atau kesehatan. Selain mempelajari ilmu medis, program studi ini juga mempelajari tentang ilmu sosial. Salah satu contohnya adalah menghitung besaran distribusi penyakit di suatu wilayah. Prospek kerja bagi lulusan jurusan kesehatan masyarakat tidak hanya di puskesmas. Berbagai industri dan organisasi swasta juga membutuhkan ahli kesehatan masyarakat. Misalnya, dalam Quality, Health, Safety, and Environment di perusahaan minyak dan gas, manufaktur, dan lain-lain. Sarjana kesehatan masyarakat atau sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat harus mampu menjadi motor penggerak atau penggerak utama atau bahkan sebagai agen pembangunan kesehatan masyarakat. Peran tenaga kesehatan masyarakat dalam program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Menkes berfokus juga pada 3 pilar program Indonesia Sehat, yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. Harapan masa depan, jika telah berhasil mendapatkan gelar SKM, saya ingin bekerja di puskesmas untuk memantau kesehatan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan ingin memberi edukasi tentang bagaimana cara berperilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, promosi tentang higiene, sanitasi lingkungan, edukasi pencegahan penyakit
baik menular maupun tidak menular, yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga kesadaran tumbuh dari dalam diri masyarakat. Tantangan kesehatan masyarakat masa depan yakni usaha untuk mengubah persepsi kepada masyarakat yang masih minim akan pengetahuan tentang kesehatan, beradaptasi dengan masyarakat lokal, dan menggerakkan masyarakat lokal.